Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan saya Raul Fadilon. Hari ini kita akan membahas kuliah Morfologi dan Perkembangan Akar. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang ilmu botani dan pengantar tumbuhan secara umum. Namun, pada kuliah hari ini, kita akan membahas tentang morfologi akar. Oke, morfologi dan perkembangan akar. Akar atau radiks merupakan organ utama tumbuhan yang umumnya terdapat di bawah tanah. Akar memiliki sifat yang pertama, arah tumbuhnya ke pusat bumi atau geotrop, atau menuju air, hidrotop, tidak berbuku atau beruas, umumnya berwarna keputih-putihan atau tidak mengandung klorofil, dan bagian ujungnya meruncing. Nah, di sini kita dapat lihat contoh spesimen atau spesies akar. Next. Selanjutnya adalah struktur akar atau radiks. Akar ini secara umum dibedakan menjadi beberapa bagian. Kita mulai dari ujung. Di sini kita lihat ada kaliptra. Kaliptra ini tudung akar. Kemudian ada apex radicus. Kemudian bulu rambut atau pilus radicalis. Nih. Kemudian ada cabang akar, radik lateralis. Kemudian ada batang akar, corpus radicus. Ada serabut akar, fibrilia radicalis. Dan leher atau pangkal akar disebut dengan kolum. Ini adalah struktur akar secara umum. Selanjutnya adalah perkembangan akar. Ini ya gambar perkembangan akar. Akar ini dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama adalah root cap atau tudung akar, disebut dengan kaliptra. Kemudian di sini terdapat lendir yang berfungsi untuk menusuk ke dalam tanah. Kemudian ada bagian region of meristematic activity atau merupakan bagian zona di mana bersifat meristematik, sel-selnya aktif membelah. Di sini ya. Kemudian region of elongation merupakan bagian yang di mana sel-selnya mengalami pemanjangan atau elongasi. Kemudian ini ada root hair, rambut-rambut akar, dan region maturation atau zona yang sudah matang. Ini. Selanjutnya adalah tipe radiks. Dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah primary root, akar primer, akar yang dimana perkembangannya dari radikula lembaga sehingga menjadi akar tunggang. Kemudian secondary root, akar sekunder, di mana cabang-cabang akar primer berasal dari dalam jaringan atau disebut dengan lateral radix, akar samping. Ini gambar untuk primary root. Ini. Kemudian yang ini secondary root. Nah, kalau yang ini primary root, yang bagian ini, pokok akar utama. Kemudian ada juga yang disebut dengan adventitious root atau akar liat, akar adventif, akar yang tumbuh pada tempat yang tidak semestinya. Contohnya pada daun cocor bebek, atau bisa tumbuh di ruas batang seperti sini. Atau tumbuh di pangkal batang, contohnya pada jagung atau zeamais. Selanjutnya adalah fungsi radiks. Ada 4 secara umum fungsi radiks, yaitu pertama
perhatikan di sini bahwa akar itu terdapat di dalam tanah. Jadi analog seperti kaki pada hewan, fungsi dari akar ini atau radix untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Ini perhatikan bahwa akar ini menancap tajam di dalam tanah. Nah, ini dia akan memperkokoh tegaknya batang. Kemudian, selain itu, fungsi akar sebagai absorpsi air dan unsur-unsur hara. Jadi, di dalam tanah ini turun hujan, kemudian hujan ini akan difilter oleh tanah sehingga masuk ke dalam tanah, disimpan di dalam tanah, kemudian dihisap oleh akar tanaman dan disebarkan ke bagian atas. Ya, utamanya disebarkan ke daun. Jadi H2O-nya akan mengalir ke atas ini. Nah, H2O yang diikat atau dialirkan oleh akar ini akan digunakan sebagai bahan fotosintesis di daunnya di sini. Oke, yang ketiga, akar berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat makanan ke bagian organ lain dari tumbuhan. Ya, itu tadi, di mana air ini akan dialirkan ke bagian daun sebagai bahan fotosintesis. Dan yang terakhir, akar berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada singkong, ubi jalar, kemudian kentang, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya sistem perakaran. Seperti yang sudah kita pelajari mungkin di SMP atau SMA, sistem perakaran ini yang pertama adalah sistem akar tunggang atau taproot. Bahasa Latinnya radix primaria. Radix akar primaria berarti primer, utama. Merupakan akar primer dan memiliki percabangan. Perkembangan dari akar primer dari biji berkecambah atau radikula. Jadi saat perkecambahan biji ini biasanya muncul yang namanya akar utama. Nah, disebut dengan radikula. Dari akar tersebut kemudian berkembang menjadi akar tunggang. Ini ya contoh akar tunggang. Nah, yang ini. Akar tunggang. Sistem akar tunggang. Kemudian sistem akar serabut atau radix adventitia, fibrous root. Sejumlah akar kecil yang ramping dan berukuran sama. Jadi kalau akar serabut ini dia banyak dan ukurannya seragam atau sama. Perakaran serabut terbentuk pada waktu akar primer membentuk cabang sebanyak-banyak mungkin. Jadi sebenarnya di sini ada akar primer. Namun akar primer ini ukurannya tidak dominan besarnya. Oke, kemudian tumbuhan dikotil memiliki akar primer yang terbentuk dari radikula akan berkembang membentuk akar tunggang, membentuk cabang-cabang akar. Nah, ini ya yang disebut dengan saat perkecambahan. Perhatikan di sini disebut dengan ada yang namanya radikula. Ini akan dibahas lebih lanjut pada saat perkecambahan atau germinasi biji. Di sini ada bagian hipokotil dan ini bagian epikotil. Nah, sedangkan pada tumbuhan monokotil seperti jagung, akar primer akan berkembang menjadi banyak akar dengan ukuran yang sama atau disebut dengan akar serabut. Oke, kita sama ketahui bahwa ingat, monokotil ini umumnya berakar serabut, sedangkan dikotil memiliki akar tunggang. Kemudian ada romasus, yaitu akar tunggang bercabang dan cabangnya dapat bercabang lagi, sehingga daerah perakaran menjadi luas. Romasus ini merupakan tipe akar tunggang di mana dia memiliki cabang yang sangat luas. Contohnya ini umumnya dijumpai pada tumbuhan dikotil, diperbanyak secara generatif menggunakan biji. Tumbuhan dikotil yang berbiji, angiospermae biasanya yang memiliki akar romasus.
Oke, macam-macam akar serabut. Akar serabut muncul pada pangkal batang atau buku-buku batang. Ini ya. Kemudian akar daun muncul pada daun. Sistem akar serabut kecil-kecil berbentuk benang. Contohnya pada Oryza sativa atau padi. Kemudian akar serabut keras dan besar seperti tambang. Contohnya pada Cocos nucifera atau kelapa. Dan akar serabut besar, contohnya pada Pandanus tectorius Parkinson, yaitu pandan pesisir ya. Kemudian modifikasi akar. Modifikasi akar ini tujuannya adalah sebagai fungsi khusus dari akar. Ada yang berkembang sebagai akar aeroradix pada anggrek. Ini akar yang berfungsi untuk menyerap air yang berasal dari udara. Sistem perakaran pada anggrek ini tidak masuk di tanah, melainkan dia menyerap air melalui udara. Dan apabila kita amati pada akar anggrek tersebut ada struktur yang disebut dengan filamen. Kemudian ada akar yang berfungsi untuk membelit atau sebagai sulur. Ini pada piper bottle atau sirih. Kemudian akar nafas. Contohnya pada atau bahasa latinnya pneumotopora pada akar mangrove ya. Kalau akar udara atau akar gantung, radik aerus, muncul di atas tanah, menggantung di udara dan tumbuh ke arah tanah. Kalau akar pelekat, radix adligans, muncul pada buku-buku batang tumbuhan, memanjat hanya sebagai alat untuk menempel pada penunjangnya saja. Kemudian akar napas atau pneumotopora, di mana cabang-cabang akar muncul, tumbuh tegak lurus, dan muncul di atas tanah banyak mempunyai celah-celah atau disebut dengan pneumotoda untuk masuknya udara. Akar penggerak atau akar penghisap Haustorium. Ini berfungsi untuk melekat, menghisap air dan zat hara pada tumbuhan inang. Ini contoh simbiosis parasitisme pada tumbuhan tali putri. Cuscuta epitimum. Ini ya. Di sini dia membeli tanaman, kemudian masuk ke dalam sistem batang ini dan menyerap sari makanan melalui floem. Kan floem mengandung banyak gula dan air yang dialirkan dari akar menuju ke atas batang dan gula yang dialirkan ke seluruh tubuh tanaman termasuk juga di batang ini. Kemudian ada akar tunjang atau akar egrang. Akar ini muncul pada batang bagian bawah tumbuhan ke segala arah untuk menunjang berdirinya batang supaya tidak rebah. Ini contohnya akar tunjang pada tebu. Akar lutut merupakan bagian akar tumbuh ke atas sehingga muncul ke permukaan tanah, kemudian membengkok lagi masuk ke dalam tanah. Nah, ini maksudnya teman-teman. Perhatikan bahwa akar ini pertama muncul dari dalam tanah, kemudian keluar dan menuju ke tanah lagi, sehingga ada beberapa bagian akar yang nampak seperti lutut. Agak lucu ya akar ini. Nah, di sini perhatikan. Dia pertama keluar dari tanah, kemudian muncul ke permukaan dan masuk lagi. Cukup unik akar ini. Kemudian akar banir atau buttress, yaitu akar yang berbentuk seperti papan untuk memperkokoh berdirinya batang. Ini contohnya pada pohon banir ya. Dia juga disebut sebagai pohon banir. Kemudian ada akar mikoriza, merupakan hubungan antara epidermis akar atau korteks dengan jamur mikoriza, sebuah jenis simbion mutualisme. Nah, ini bisa diterapkan untuk biofertilizer. Ini bisa dikembangkan. Sudah banyak yang memproduksi pupuk jamur mikoriza ini. Ini berfungsi untuk menambah nitrogen, kalau tidak salah.
Jamur ini banyak dijumpai pada tanaman Leguminaceae atau tanaman kacang-kacangan. Baiklah, itulah pembahasan kita tentang radix atau akar di kuliah morfologi dan perkembangan tumbuhan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar. Dan apabila ada yang perlu didiskusikan, tulis komentar Anda di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan bahas di kolom komentar. Terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.